Yang pertama pada level konseptual. Benang merah teori inovasi dengan teori ilmu administrasi. Mohon dijelaskan. Yang kedua, pada level empirik, temuan penelitian inovasi dan implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan kepolisian di perbatasan RI RDPL. Silakan Pak Dominikus. Baik, yang terpelajar Dr. Frans Gana MSc, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan level konseptual atau benang merah inovasi dan administrasi. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa inovasi adalah sebuah proses yang dipercaya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, kalau orang berbicara soal inovasi, maka tidak terlepas dari efektivitas dan efisiensi. Sedangkan efektivitas dan efisiensi merupakan role model dari teori New Public Management dan New Public Service. Dengan demikian, ada korelasi yang kuat antara inovasi yang dibangun dengan efisiensi dan efektivitas. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, pada level empirik, implementasi terhadap efektivitas dan efisiensi model pelayanan, perlu kami sampaikan bahwa di dalam penelitian yang telah kami lakukan, kemudian dilakukan uji coba oleh para responden bertempat di Polres TTU, kemudian Polres Kupang, Polres Belu, karena Polres Malaka pada saat itu masih bergabung dengan Polres Belu, dan baru beberapa bulan terakhir memisahkan diri dari Belu menjadi daerah otonom baru. Nah, pada saat itu dilakukan uji coba terhadap praktek dari model layanan Dominik. Awalnya masyarakat merasa kesulitan karena belum diberi penjelasan detail terkait dengan operasional model layanan tersebut. Kami berbahagia karena dari 10 responden itu 8 punya handphone, 6 punya smartphone, 2 punya handphone yang hanya bisa untuk SMS dan telepon. Sehingga awalnya kita berpikir untuk tetap buat online, akhirnya kita menambah satu model offline. Untuk apa? Memberikan dukungan kepada mereka yang menggunakan telepon biasa untuk bisa mengirimkan pesan ketika handphone dalam keadaan mati atau tidak, istilahnya tidak ada signal. Dan begitu ada signal, begitu telepon dihidupkan, maka WA atau SMS dari telepon itu sampai kepada aparatur kepolisian yang bertugas di wilayah yang bersangkutan berada. Dengan demikian, setelah dicoba, ternyata dengan model layanan yang baru bisa mereduksi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan pada saat menggunakan gaya konvensional. Ambil contoh, waktu kita mencoba, waktu kita pergi di wilayah TTU, kebetulan ada satu ibu datang di antara suaminya bikin SKCK. SKCK itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tentang PNBP hanya 30.000. Tetapi apa yang terjadi? Dia harus dari Wini, dia datang ke Polres hari itu dengan biaya 200.000 karena satu orang 100. Kemudian sampai di pusat layanan lampu mati, ini di Polres.
lampu mati, dan kemudian dia harus pulang menunggu besok lampu nyala. Dan hari kedua saya temukan dia di tempat yang sama. Saya kasih dia makan, minum, kita dua diskusi. Ternyata untuk mendapatkan SKCK harus dia mengeluarkan biaya 600.000. Kenapa? PP 400.000, tambah dia nginap di keluarga, dia beli ikan dan sayur. Artinya tidak efisien. Dan ketika menggunakan pola yang kami buat, yaitu layanan Domini, maka bisa mereduksi itu. Dia tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dia mengisi format di layanan Domini, dia kirim ke pusat layanan, verifikasi oleh pusat layanan, dan kemudian dia boleh print di tempat-tempat umum yang menyediakan printer untuk disewakan atau di kantor. Dengan demikian, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 600.000. Cukup 30.000 membayar biaya PNBP atas pengurusan SKCK. Dari segi efektivitas terungkap bahwa ternyata urus SKCK hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Itu yang barangkali kami sampaikan, Bapak. Terakhir, Siap. Terus, apakah berarti reformasi birokrasi kepolisian sudah mulai bergeser dari 4.0 ke 5.0 berdasarkan atau berkaca dari penelitian yang dilakukan? Ya. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan nilai sebagaimana tadi Bapak sampaikan, perlu kami katakan bahwa memang betul reformasi birokrasi Polri yang diawali pada tahun 2004 tidak berjalan mulus. Artinya dengan konsep Mabes Polri kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat. Artinya ketercukupan anggota itu ada pada level Polsek yang berhadapan langsung dengan masyarakat di bidang pelayanan. Namun demikian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa reformasi birokrasi Polri itu memang membutuhkan waktu yang cukup karena tidak mudah untuk mengendalikan sebuah organisasi dengan jumlah anggota yang cukup besar. Sehingga menurut kami bahwa walaupun reformasi birokrasi Polri yang berjalan sesuai dengan konsep yang tadi diusung, Mabes kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat, itu belum selalu terlaksana dengan baik. Buktinya bahwa di dalam wilayah kita masih ada satu polsek membawahi 6 kecamatan dengan jumlah anggota hanya 46 orang. Demikian Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Felix.